Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini Bapak Ibu berkenan mengikuti sesi feedback talent mapping. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kemudahan, atas nikmat yang diberikan, termasuk nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti sesi ini dengan baik. Kita berdoa semoga sesi ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Wibowo, praktisi talent mapping yang akan membersamai Ibu, Bapak pada kesempatan feedback kali ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi penjelasan hasil asesmen talent mapping, sebelumnya kami ingin menanyakan, Bapak Ibu mengisi asesmen talent mapping sebenarnya memiliki tujuan atau capaian seperti apa sih gitu kan. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya maksud ya. Mungkin kalau bisa kami perjelas, ada yang punya keinginan ketika nanti setelah mengikuti atau mengisi asesmen talent mapping dan hasilnya keluar, bisa digunakan untuk merencanakan ya karir misalnya seperti itu, atau merancang ya dalam kehidupan berumah tangga, ataupun bagi yang nantinya kalau misalnya putra putri Bapak Ibu mengikuti pun juga bisa digunakan untuk merancang dalam hal pendidikannya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sesi feedback talent mapping lebih jauh, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan talent mapping. Jadi talent mapping itu adalah sebuah alat asesmen kepribadian yang dirancang atau dibuat untuk menggambarkan ya pola pikir, pola berpikir, pola merasakan atau merasa, dan pola berperilaku yang produktif. Dan dengan itu nanti kita dapat memperkirakan ya potensi kinerja yang bisa kita gunakan dalam beraktivitas dan berperan seperti itu. Nah, selain itu talent mapping juga memiliki fungsi ya. Ada dua fungsi yang bisa kita ketahui terkait dengan talent mapping. Fungsi yang pertama deskriptif ya, bersifat deskriptif, yaitu secara deskriptif menggambarkan ya pola berpikir, pola merasakan, dan pola berperilaku yang alami ya. Ini bisa juga disebut sebagai domain bakat ya. Kalau dalam talent mapping ini, bakat yang dimaksud adalah kepribadian atau personality yang muncul, yang diciptakan Allah kepada setiap manusia dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi ini memiliki keunikan di antara kita satu dan yang lainnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi yang berbentuk prediktif ya. Fungsi yang prediktif ini mengungkapkan ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan dalam diri manusia ya. Jadi nanti ini masuk ke domain kekuatan ya. Jadi kekuatan ini adalah aktivitas yang bisa kita jalankan dan akan menjadi produktif ya, karena kita menjalankannya dengan senang, menyenangkan, mudah gitu ya. Kemudian hasilnya bisa sempurna atau berkualitas tinggi dan ada manfaatnya seperti itu. Nah itu, jadi fungsi talent mapping bisa sampai sejauh itu. Kemudian dalam kegunaannya sendiri, talent mapping bisa digunakan dalam banyak hal ya. Bagi anak-anak ya tentu bisa kita gunakan untuk mengetahui potensi bakat yang nantinya akan dimiliki. Nah, jadi kan nanti kita dalam merancang masa depan anak akan lebih mudah. Kemudian bagi adik-adik remaja yang ingin meneruskan pendidikan, dengan talent mapping kita bisa merencanakan nantinya pendidikan apa yang akan kita lalui berikutnya ya. Misalnya mau kuliah di jurusan apa dan lainnya, dengan talent mapping akan lebih mudah, masuk dalam hal
bagi yang sudah lulus kuliah ingin merancang pekerjaan, dengan talent mapping kita nanti akan bisa mudah untuk menentukan pekerjaan apa yang nanti akan kita geluti. Bagi seorang pengusaha atau di sebuah perusahaan, adanya talent mapping akan membantu untuk melakukan penataan karyawan atau SDM-nya ya. Jadi nanti kita bisa mengatur bagaimana kita menempatkan tim kita dengan lebih baik lagi. Itu dalam konteks keorganisasian ya. Selain itu juga bagi kita yang berkeluarga, talent mapping juga bisa kita gunakan untuk merancang kehidupan berumah tangga ya. Jadi dengan mengetahui misalnya hasil talent mapping atau sifat-sifat dari setiap pasangan, nanti akan lebih mudah merancang rencana-rencana masa depan keluarga kita, seperti itu. Nah, itu kegunaan talent mapping dan masih banyak lagi kegunaan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk kepada hasil talent mapping ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuka hasil talent mapping yang dikirim oleh tim kami melalui PDF, tentu ada banyak step-step atau hasil-hasil yang sudah bisa dilihat atau dibaca ya. Dari hasil talent mapping itu ditunjukkan ada 5 hal paling tidak hasil assessment setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner ya. Ada sekitar 170 self assessment ditambah 114 pertanyaan berikutnya atau pernyataan berikutnya, dan nanti ketika dihasilkan dalam bentuk gambaran assessment itu terangkum menjadi 5 hal ya. Pertama akan menghasilkan yang namanya urutan bakat, kemudian yang kedua adalah peta bakat atau talent mapping ya. Yang ketiga adalah peta kekuatan atau strength cluster map. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah potensi kekuatan. Kemudian yang keempat adalah peta kekuatan atau strength cluster map, dan yang terakhir adalah strength typology atau ST30 yang nanti akan menghasilkan personal branding. Dari kelima hal tadi bisa kita jelaskan Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan urutan bakat, itu dapat dijelaskan bahwasannya setiap individu, setiap kita itu sebenarnya memiliki, kalau berdasarkan talent mapping itu memiliki 34 tema bakat. Nah, ini yang dihasilkan dari Bapak Ibu mengisi assessment talent mapping. Dari 34 tema bakat ini, jika diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 34, maka bisa diketahui bahwa nomor 1 sampai 7 itu adalah disebut sebagai bakat terkuat atau tema bakat dominan ya. Disitulah kepribadian Ibu Bapak bisa terbaca. Kemudian urutan itu tadi yang pertama sampai ke 7 ya. Kemudian yang ke-8 sampai ke-14 itu adalah tema bakat pendukung ya. Dan di 7 urutan terakhir, yaitu nomor 28 sampai nomor 34, bisa disebutkan sebagai tema bakat terlemah ya. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah mengetahui urutan bakat itu, akan lebih mudahkan sebenarnya kita ini punya kecenderungan atau bakat yang seperti apa ya. Dan dari talent mapping ini kita bisa mengetahui, oh ini toh bakat kuat saya, ini loh bakat lemah saya. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih fokus pada bakat yang terkuat dan mensiasati bakat yang terlemah. Nah, itu terkait dengan urutan bakat. Kemudian yang kedua terkait dengan peta bakat atau talent mapping ya. Jadi kalau di urutan bakat itu diurutkan dari nomor 1 sampai 34. Kemudian kalau terkait dengan peta bakat atau talent mapping, ini bakat kita dipetakan dalam 4 tema ya, atau 4 pengelompokan ya. Jadi tema-tema bakat tadi, di mana 4 pengelompokan peta bakat itu terdiri dari yang pertama itu kelompok thinking ya, atau kelompok untuk individual yang berpikir. Kemudian kelompok striving ya, kelompok tema bakat yang bersifat individual dan semangat kerja atau tekun. Kemudian yang ketiga adalah kelompok influencing ya, jadi yang berhubungan dengan orang lain, interpersonal yang mempengaruhi. Dan yang keempat adalah kelompok relating ya, interpersonal
bekerja sama ya. Nah, dari situ kita akan mengetahui bakat-bakat kuat kita tadi masuk dalam kelompok yang mana. Ya, di situ ditandai dengan bagi yang bakat kuat dengan warna merah gitu ya, dan yang terlemah nanti warna hitam. Nah, di antaranya nanti ada kuning, ada putih, ada abu-abu. Ya, kalau kuning itu mendukung, putih netral, dan yang abu-abu adalah kelemahan yang bakat lemah yang sedang seperti itu. Nah, dari pengelompokan itu kita akan mengetahui ya, nanti kira-kira bakat kuat kita itu terbanyak di kelompok yang mana. Nah, seperti itu. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui tipe bakat kita itu seperti apa sih kan gitu. Misalnya kalau kecenderungan bakat kuat itu ada di kelompok thinking dan striving, maka Bapak Ibu bisa masuk dalam tipe bakat seorang yang ekspor. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu masuk dalam kelompok yang tema bakatnya fokusnya di thinking dan advancing misalnya ya, itu kalau di gambar itu ada di posisi yang atas itu ya. Nah, maka Bapak Ibu bisa masuk dalam kelompok owner gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, ada yang nanti tipe bakatnya, tema bakat kelompoknya ada people export ya, ada juga worker, ada manager dan lainnya. Jadi itu sudah bisa dibaca ya, tema bakat Ibu nanti masuk dalam Bapak Ibu nanti masuk dalam pengelompokan yang seperti apa. Nah, ini terkait dengan peta bakat ya, talent mapper sudah bisa kita ketahui. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk dalam hasil berikutnya ya. Jadi dalam hasil talent mapping itu ada yang masuk nomor 3 yaitu potensi kekuatan. Potensi kekuatan ini menunjukkan aktivitas-aktivitas produktif yang bisa nanti kita produktifkan. Aktivitas produktif ini bisa dihasilkan dari kecenderungan bakat dominan dipengaruhi juga dengan bakat yang tidak dominan. Maka kemudian muncul ya beberapa potensi kekuatan yang nanti akan mendorong kita untuk menuju kepada kekuatan ya. Jadi kalau dalam hasil talent mapping tadi ditunjukkan ada 14 potensi kekuatan ya. Nah, ini kalau bisa kita maksimalkan nanti akan menjadi aktivitas produktif yang bisa kita gunakan untuk berkegiatan. Nah, kemudian setelah potensi kekuatan nanti berikutnya adalah ditunjukkan yang namanya strength cluster map atau peta kekuatan. Ya, ini lebih detail lagi Bapak Ibu. Di peta kekuatan ini terdapat 114 aktivitas ya. Yang ini berdasarkan hasil penelitian di Gallup ya. Yang memunculkan talent mapping ini, di mana dari 114 aktivitas yang mewakili secara umum kegiatan kita itu terdiri dari 99 cluster yang terkait dengan peran, dan sisanya adalah sekitar 15 itu yang terkait dengan bidang seperti itu. Nah, dari 99 cluster yang terkait dengan peran ini dikelompokkan lagi menjadi 8 cluster ya. 8 cluster. Ya, yang pertama adalah cluster networking, ya, berhubungan dengan orang lain yang digunakan untuk bekerja sama. Kemudian ada cluster headman, yaitu berhubungan dengan orang lain untuk mempengaruhi. Ya. Kemudian masuk cluster servicing, yaitu berhubungan dengan orang lain yang digunakan untuk melayani. Nah, kemudian yang lainnya, yang keempat itu ada generating idea, ya, yaitu aktivitas yang bersifat individual ya, yang menggunakan otak kanan. Kemudian ada lagi kelompok cluster aktivitas thinking. Nah, ini adalah aktivitas individual menggunakan otak kiri yang atas. Ada lagi kelompok reasoning ya, yaitu kelompok individual ya, aktivitas individual dengan menggunakan otak kiri bawah. Kemudian yang ketujuh itu ada kelompok elementary ya. Elementary ini adalah aktivitas individual di dalam ruangan, dan yang kedelapan adalah technical, aktivitas individual di luar ruangan. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan bidang itu masuk dalam kelompok aktivitas individual yang berhubungan dengan fisik atau indera seperti itu. Nah, ini yang menggambarkan terkait dengan strength cluster map. Nah, di situ nanti ada dua
di setiap aktivitas itu ada 2 kotak ya, kotak dalam dan kotak luar ya. Kalau kotak dalam itu tertulis PSP, kotak luar tertulis PSS ya. PSP ini adalah artinya personal strength potential ya, yaitu hasil asesmen yang mengukur kepribadian, dan ini yang disebut berasal dari bakat ya. Jadi benar-benar muncul dari diri kita sendiri. Nah, di situ nanti akan ada yang dominan ditunjukkan dengan warna merah dan sampai pada yang lemah yang ditunjukkan dengan warna hitam. Kemudian kotak luar itu ada yang tertulis PSS atau personal strength statement, yaitu pengakuan ya, pengakuan terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Nah, ini bisa juga masuk dalam kategori minat. Jadi apa sih yang kita inginkan, nah, itu ya, itu ada digambarkan dalam bentuk PSS ya. Nah, nanti di situ juga ada yang kuat, ada yang lemah. Maka nanti kita akan ketahui dibandingkan ya antara PSS dan PSP. Jika hasilnya sama-sama warnanya, berarti kita mengetahui diri kita. Tapi jika berbeda, berarti ada ya keinginan tersembunyi, ataupun bisa jadi ada bakat yang mendalam tapi kita tidak ketahui ya. Jadi di situ kita bisa melihatnya. Maka peta kekuatan itu bisa lebih detail menggambarkan siapa diri kita, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kemudian yang hasil asesmen yang kelima itu berupa strength typology atau ST30. Nah, ST30 ini didasarkan kepada pengelompokan ya, aktivitas yang ada pada peta kekuatan tadi atau strength cluster map ya. Jadi di ST30 atau strength typology, tipe kekuatan itu terdapat 30 tipe yang sudah dikelompokkan, dan itu sudah mengerucut kepada kekuatan atau aktivitas produksi yang bisa kita jalankan ya. Dipengaruhi dari hasil PSS dan PSP ya, itu nanti akan memunculkan dalam strength typology itu nilai ya. Jadi nanti ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif gitu ya. Nah, dari hasil strength typology yang nilainya positif, nanti yang tertinggi, kalau bisa dikelompokkan ada 5 yang tertinggi, nanti akan membentuk yang namanya personal branding. Nah, disitulah kita mengetahui sebenarnya kecenderungan aktivitas produktif apa yang bisa kita lakukan itu berdasarkan dari ST30 itu. Nah, jadi ketika kemudian bisa kita optimalkan dari hasil personal branding itu, ya itulah nanti aktivitas yang bisa kita gunakan untuk berperan dalam kehidupan di masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan terkait dengan assessment talent mapping. Semoga bisa dipahami, yang nantinya akan menjadi bekal kita untuk masuk kepada sesi penjelasan hasil talent mapping di setiap poinnya. Dari kami cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.